warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Gusri Vanelna dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi nomor BP 2011-07-2016. Saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu jelaskan prinsip kerja dari mikrofon dan speaker. Yang pertama yaitu ada mikrofon. Mikrofon terdiri dari diafragma, magnet, dan voice coil. Voice coil ini menempel langsung kepada diafragma sehingga dan bisa bergerak bebas. Sehingga apabila seseorang berbicara menggunakan mic, maka tekanan udara tersebut akan menggetarkan diafragma. Getaran tersebut akan membuat lilitan maju mundur sesuai tekanan yang diberikan suara. Akibatnya gerakan lilitan medan magnet menghasilkan energi listrik, di mana amplitude dari sinyal listrik menunjukkan besar kecilnya tekanan yang diberikan sedangkan frekuensi menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi suara manusia. Dan yang kedua ada speaker, yaitu speaker terdiri dari suspension, cone, magnet, dan voice coil. Speaker juga mempunyai magnet energi yang mana energi listrik akan menghasilkan medan listrik yang akan tarik menarik dengan medan yang dihasilkan magnet. Kon akan menggetarkan membran yang akan menggetarkan lagi udara di depan speaker sehingga dihasilkan bunyi yang dikeluarkan oleh suara tersebut. Next, yang kedua yaitu jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Sinyal suara manusia berada pada frekuensi 50 Hz sampai 10 kHz dan pendengaran manusia terbatas pada frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, di mana karakteristik sinyal suara manusia memiliki domain waktu dan domain frekuensi, yang dimana domain waktunya sinyal suara terdiri atas gabungan beberapa frekuensi, sedangkan domain frekuensi sinyal suara memiliki frekuensi 30 Hz sampai 800 Hz, yang domainnya 400 Hz dan bandwidthnya sekitar 300 Hz sampai 3 kHz. Lanjut yang ketiga, jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Yang pertama yaitu pengertian modulasi. Modulasi adalah menggeser frekuensi sinyal informasi dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi dengan cara merubah-ubah satu atau lebih parameter pembawanya. Yang kedua yaitu jenis modulasi analog, yang dimana jenis modulasi analog terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu AM atau amplitudo modulasi, adalah proses perubahan parameter amplitudo pada sinyal carrier agar sesuai dengan sinyal informasi. Terus yang keduanya frekuensi modulasi atau FM. Frekuensi carrier yang konstan akan berubah-ubah terhadap sinyal informasi. Dan yang ketiga ada fasa modulasi atau PM, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawa, sedangkan amplitudo sinyal pembawanya konstan. Terus yang ketiga, kenapa perlu modulasi? Karena sulit mengirim frekuensi rendah melalui antena, memiliki panjang gelombang yang besar agar tidak susah mengirim frekuensi rendah. Terus alasan yang kedua, membedakan sinyal. Sinyal informasi memiliki range yang sama agar range modulasi dapat dibedakan saat sinyal tersebut dipancarkan nantinya. Dan yang keempat yaitu turunkan 3 persamaan dari modulasi KM, yang dimana sinyal informasinya sama dengan AC max sin dikali 2V FFT, dan sinyal carrier-nya XC sama dengan AC max sin 2V FCT, dan modulasi XCT-nya AC max ditambah XM dikali T dan sin dikali 2V FCT, di mana persamaannya XCT sama dengan AC max ditambah AM max sin 2V FMT dikali sin 2V FCT.
di mana AC max-nya ditambah AM max sin 2V FMT sin 2V FCT AC max per AC max, di mana AC max-nya dikeluarkan, dan AC max per AC max dikali AC max ditambah AC max per AC max dikali AM max dikali sin 2V FMT dikali sin 2V FCT, di mana indeks modulasinya yaitu AC max per AC max dikali AC max ditambah AM max per AC max dikali AC max sin 2V FMT dikali sin 2V FCT, di mana AC max-nya sama dengan 1 dikembalikan jadi XCT sama dengan 1 AC max ditambah M AC max sin 2V FMT dikali sin 2V FCT. X AMT AC max dalam kurung AC max dikali 1 ditambah M sin 2V FMT dikali sin 2V FCT, di mana sin A dikali sin B setengah cos A dikurang B dikali setengah cos A ditambah B. Maka mendapatkan hasil AM max sin 2V FCT ditambah M per 2 cos 2V FM dikurang PMT dikali M per 2 2V FCT ditambah FMT. Maka mendapatkan hasil AC max sin 2V FCT ditambah M AC max cos 2V FM dikurang FC dikurang FM dikali T dikali M AC max per 2V FC ditambah 2 PMT. Dan yang ketiga, lanjut soal nomor 5, yaitu jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Yang pertama yaitu pengertian indeks modulasi. Indeks modulasi AM menunjukkan ukuran seberapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa, dan spektrumnya memodulasi sinyal pembawa dengan sinyal modulasi agar bandwidth sinyal lebih besar. Dan yang ketiga yaitu bandwidth besarnya 2 kali lipat sinyal frekuensi, besarnya dua kali frekuensi sinyal informasi, atau M per 2 AC max. Dan ini adalah proses pembentukan AM/SSB, di mana AM DSB FC jika ditekan carrier-nya maka akan membentuk sinyal AM DSB. Ini adalah proses pembentukan sinyal AM/SSB, di mana AM DSB FC jika ditekan carrier-nya maka akan membentuk AM DSB SC. Dan jika AM DSB SC difilter dengan bandstop filter maka akan membentuk AM SSB. Kemudian jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Cara mendapatkannya yang pertama mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier transmitter. Yang kedua menggunakan filter yang nama LPM atau low pass filter, dan keuntungannya yaitu bandwidth-nya rentang kecil dan hemat daya dalam pengiriman. Terus soal yang ke-10 ada jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Yang pertama ada FDM. Atau frekuensi division multiplex, suatu proses yang menggabungkan beberapa saluran sinyal menjadi sebuah saluran sinyal dengan cara memodulasi. FDM dengan menggunakan sinyal SSB dilakukan karena jika digunakan AM DSB SC, setiap saluran memiliki bandwidth yang besar. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan SSB untuk FDM bisa menghemat biaya dan frekuensi dengan cara mengalihkan sinyal masing-masing saluran dengan frekuensi carrier berbeda sehingga mendapatkan DSB SC lalu difilter
dan didapatkan SSB. Saya akan menjelaskan cara kerja ini. Yang ini adalah sinyal suara manusia, di mana memiliki sinyal domain waktu dan sinyal domain frekuensi. Dan di mana sinyal domain waktu ini memiliki frekuensi dengan amplitudo yang bervariasi. Dan domain frekuensinya ini memiliki frekuensi 100 sampai 8000 Hz dan domainnya memiliki 400 sampai 600 kHz. Yang kedua yaitu sinyal proses pembentukan sinyal AM/SSB, di mana AM di SBFC jika ditekan carrier-nya maka akan membentuk sinyal AM di SBSC. AM di SBSC difilter dengan menggunakan bandstop filter maka akan membentuk sinyal AM SSB. Dan yang ketiga yaitu proses pembentukan sinyal AM di SBSC, di mana sinyal informasi dikalikan dengan sinyal carrier dengan menggunakan prinsip balance modulator maka akan diperoleh AM di SBSC. Dan ini adalah sinyal dan ini adalah proses pembentukan FDM, di mana sinyal yang sudah dimodulasi lalu dimultiplex dengan band-band yang berbeda, yaitu setelah dimodulasi baru dimultiplex. Terus lanjut, ini adalah demodulasi dari sinyal SSB, di mana sinyal informasi sinyal informasi bisa didapatkan dari sinyal SSB dengan mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal carrier pada transmitter. Lanjut, yang ini adalah hasil dari sinyal demodulasi, yaitu frekuensinya sama, amplitudonya kecil karena menggunakan sinyal SSB. Sinyal sinus yang diperoleh dari sinyal demodulasi. Jadi pada gambar dapat dilihat bahwa hasil demodulasi memperoleh kembali sinyal sinus. Terus lanjut, ini adalah beberapa saluran yang telah dimultiplex. Frekuensinya bercampur baur dan frekuensi ini adalah beberapa saluran yang sudah dimultiplex, yang dimana frekuensinya yang bercampur baur dan terjadinya tumpang tindih. Baik, sekian dari hasil saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya Melia Kusupranilana. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.